kedua kelas kita ya. Nah, berdasarkan silabus yang kemarin di-share di presentasi sebelumnya, bahwa hari ini akan membahas tentang the process of academic writing. Are you familiar with this topic? What is academic writing actually? Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu academic writing itu apa sih? Penulisan akademik, tulisan akademik ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah familiar. Nah, ini dia. Academic writing, it is a writing that is required to do in college or university. Jadi tidak dan bukan tulisan yang dibuat hanya untuk for example for fun, untuk fun, kemudian for entertaining dan lain-lain. Jadi khusus academic writing itu fokusnya adalah it is required to do in college or university. And also whenever you write, consider your specific audience. First is considered for specific audience, and then the people who will read your writing. Yeah, it means audience, that the people who will read your writing. And also beside audience, the two that we have to consider is the tone. What is the tone? Tone is style or expression. Maksudnya tone di sini adalah apakah tulisan kita itu formal, informal, atau apa. Yang jelas tone untuk academic writing adalah formal, ya. Style penulisannya harus formal. Kemudian yang ketiga poinnya adalah the purpose of your writing. Purpose, tujuan penulisan kita, karena ini akademik, yaitu purpose-nya for academic life ya. For example untuk skripsi, tesis, kemudian jurnal dan lain-lain. Jadi beda ya. Jadi academic writing bukan tulisan yang santai, tulisan jurnalistik dan lain sebagainya, tapi ini khusus ditujukan untuk kepentingan education dan khusus buat university or college level. Next, okay, there are 4 processes of academic writing ya. Ini teman-teman harus paham ini ya. Mudah-mudahan dengan berjalannya pertemuan demi pertemuan kita akan menemukan bagaimana caranya menulis dengan baik dan benar. Santai, ini baru pemanasan, santai aja ya. Oke, yang pertama adalah pre-writing. Proses sebelum menulis, apa yang harus dilakukan? This is choosing and narrowing a topic. Apa itu? Memilih ya, dan menentukan topik yang membuat kita tertarik ya. Kemudian brainstorming, bikin outline, kemudian planning. Nah, making sublist, pakai list dulu kalau mau nulis ya. Kemudian writing the topic sentence, bagaimana cara menulis topik sentence. Nanti pertemuan selanjutnya ada di paragraf. Jadi pertemuan ini hanya pengenalan saja bahwa academic writing itu adalah seperti itu ya. Outlining. Nah, ini proses writing yang ketiganya, ini proses utamanya writing the first writing the first rough draft. Nulis dulu draft pertamanya ya. Setelah itu ini tahap terakhir, revising, content and organization, dicek lagi tulisannya. Kenapa skripsi kalian harus dibimbing penulisannya? Karena ada proses revising, revisi dari dosen pembimbingnya. Proofreading the second draft. Di proofread itu adalah dibaca kembali. Mana yang salah, apalagi kalau bahasa Inggris. Ini grammarnya salah apa benar. Makanya pembimbing hadir untuk proofread your writing ya. Kemudian terakhir writing the final copy. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Dari keempat proses ini ada contohnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ada pre-writing.
Tadi yang pertama stepnya itu pre-writing narrowing topic. Narrowing topic itu seperti ini. Dari topik yang besar kita narrow. Environment, pollution, kemudian polusi terlalu lebar nih. Ocean pollution, polusi di laut terlalu lebar juga nih. Ada oil spills, ada aspects and sea life ini nih. Jadi general topic, kemudian specific topiknya ini, sama very specific topic. Jadi kalau memilih judul untuk menulis, kita pilih yang very specific topic. Makanya sama juga dengan skripsi juga ya, kita ambil yang spesifiknya. Jadi tidak hanya misalkan soal antariksa, kan ada apa-apanya gitu. Kalau fisika apalagi soal banyak lah ya. Jadi sudah paham ya bahwa narrowing a topic sebelum menulis itu. Next, setelah narrowing the topic, yang kedua pre-writing itu adalah brainstorming. Brainstorming itu ini seperti ini, culture shock ya. Ini di list, kita bikin outline. Culture shock itu apa aja sih outline-nya, dan dalamnya itu ada apa aja, ada communication problems dan lain-lain. Kita tadi outline ini ya, bikin outline, itu namanya brainstorming. Setelah itu langsung kita ke planning atau bikin sublist. Tadi kan ada tuh communication problem di sini ya, culture shock, communication problem, kita ambil satu setelah brainstorming. Nah, kita ambil di sublistnya. Setelah menentukan communication problems, kita bikin list dulu. Apa ya problem masalah komunikasi itu? Nih ada. Kita pilih 2. Itu namanya sublist. Jadi semakin kesini menulis itu harus semakin spesifik. Dan proses menulis itu seperti ini. Academic writing ya fokusnya ya. Kalau nulis diary, nulis apapun tidak seperti ini. Tapi kalau academic writing, buku masuknya kemana Miss? Academic writing seperti ini ya. Kemudian masih proses planning ya. Writing the topic sentence. Topic sentence itu seperti ini teman-teman. Kalimat topic sentence, kalimat topik yang menjadi utama. Ya, ini gimana Bu caranya nulis atau bikin topik sentence, nanti pertemuan selanjutnya kita pelajari ya. Seperti one problem that my international student face in the United States bla bla bla, atau ini dari mana? Dari yang tadi yang dipilih. Nah, dari yang dipilih dari sublist tadi ya, poor verbal skill sama Americans difficult to understand. Jadi kayak gini topik sentence-nya digabungkan. Selanjutnya masih di proses planning. Setelah tadi menulis topik sentence, kita bikin nih outlining. Outline-nya seperti apa? Nih, topik sentence-nya kan ini nih. Ini ada supporting point, kemudian supporting detail. Wah, supporting point lagi, supporting detail. Jadi kita merunut lagi ya. International student have poor verbal skills, ini dirunut lagi. Gitu ya. Gimana? Mudah atau clear? It's okay, tenang, santai saja ya. Mungkin ini pengetahuan baru buat kalian, jadi agak santai ya. Lanjut ke proses yang inti, yaitu writing. Writing the first draft. Kita mulai menulis. Nih udah banyak coretan juga nih. Nah, ini siapa yang nyoret ya? Bisa ini pembimbing ya, atau kita sendiri. Karena sesudah pertama menulis pasti kan kita baca lagi. Banyak yang salah nih. Apa ya maksudnya? Gitu ya. Setelah writing the first draft, kemudian revising content and organization, masih sama. Fotonya sama yang tadi. Kenapa sama? Revising content. Jadi yang dicoret-coret ini adalah proses revising content and organization. Direvisi lagi, ini kurang tepat, ini kurang tepat. Perlu diketahui bahwa penulisan ini tidak hanya untuk bahasa Inggris, tapi semua bahasa. Kalau menulis
academic writing prosesnya seperti ini ya. Nah, sesudah direvisi ya, direvisi yang tadi penulisan awal, kita masuk ke tahap berikutnya, itu proofreading the second paragraph. Kan tadi udah direvisi, kita tambah lagi paragrafnya, di proofread lagi. Nah, nanti kalau bimbingan skripsi harus seneng kalau dicoret-coret kayak gini sama dosen ya, karena kalau nggak dicoret-coret nggak dibaca, tapi malah kalian malah senang yang bersih ya, aduh direvisi deh, aduh kudu diperbaiki deh, padahal itu teh yang paling bagus, yang paling keren. It means dosen pembimbing kalian bertanggung jawab sama tulisan yang kalian buat, bertanggung jawab sama tulisan yang dibimbing sama beliau ya. Jadi mereka ngecek justru, jadi harus senang dicoret-coret begini teh ya. Oke, next, ini tahap terakhir yaitu writing the final copy. Nah, sudah paham ya bahwa menulis academic writing itu tidak sesederhana yang kita pikir. Mengapa kok bikin skripsi lama, kok bikin skripsi itu rumit ya, harus ada ini, karena itu academic writing. Apalagi skripsi ya, skripsi itu adalah tulisan yang berbasis riset, penelitian. Jadi harus benar nulisnya, karena bukan hanya termasuk academic writing, tapi itu termasuk tulisan yang research based, berbasis penelitian atau riset gitu ya. Ini hanya perkenalan saja tentang academic writing. Jadi fokus kita semester ini ke academic writing, cara nulisnya, bikin topik sentence seperti apa ya. Oke, gak apa-apa ya, santai, writingnya simple aja kok. Oke, untuk untuk pertemuan kali ini sepertinya clear ya. Ini hanya menjelaskan proses menulis dan menulisnya tulisan akademik. Oke, silahkan ditelaah lagi, dibaca lagi ya, bagaimana ini proses-prosesnya, kemudian tahapan-tahapannya dipelajari lagi. Nanti soalnya akan ada latihan menulis. Nanti saya share soalnya di WhatsApp. Kita belajar nulis bareng-bareng. Nanti mudah-mudahan satu semester ini minimal kalian bisa nulis 2 paragraf dengan tulisan sendiri lah, dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke. Yeah, I think enough for today. Thank you for your attention again. Jangan lupa bertanya ya, boleh di kolom komentar, boleh di WhatsApp group tentang materi yang pertemuan kedua ini, biar teman-teman makin mantap ya. Mudah-mudahan materinya mudah dipahami, mudah-mudahan pengenalan tentang academic writing setidaknya kalian ada gambaran ya. Oke, terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.